Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas artikel yang berjudul Bagaimana Puasa Umat sebelum Nabi Muhammad datang. Tapi sebelum masuk pada isi artikel, silahkan subscribe, like, dan share YouTube channel ini. Mudah-mudahan bisa terus memberikan atau menyuguhkan video atau konten yang bisa memberikan kita manfaat, ilmu, atau wawasan yang baru. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada isinya. Menjelang atau memasuki bulan suci Ramadan, kita cukup sering mendengar ayat yang satu ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hampir setiap khotib dan penceramah mengawali uraian dan muqaddimahnya dengan ayat ini. Berbagai hal yang berkenaan dengan puasa pun telah dibahas tuntas oleh mereka, mulai dari dasar hukum, aturan fikih, hikmah, hingga serba-serbi sudah menjadi sederet topik yang disajikan di hadapan para jamaah. Namun, ada satu topik yang sepertinya belum banyak diangkat, yakni bagaimana puasanya orang-orang terdahulu sebelum kita, seperti diungkapkan dalam penggalan ayat di atas. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mengutip pendapat Abu Ja'far Al-Tabari dalam tafsirnya Jedah Mu'assasah Ar-Risalah cetakan 1 tahun 2000 jilid 3 halaman 410 menyatakan bahwa para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat mengenai maksud sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di atas. Sebagian ada yang menyatakan penekanan tasbih atau perumpamaan di sini adalah kewajiban puasanya. Sedangkan yang lain menekankan orang yang berpuasanya. Kendati demikian, kedua perbedaan ini tetap bermuara pada maksud orang-orang terdahulu serta cara, waktu, dan lama puasa mereka. Jika perkenaannya adalah orang-orang berpuasa yang sama dengan kita, jelas maksudnya adalah kaum Nasrani. Sebab mereka diwajibkan puasa Ramadan di mana waktu dan lamanya sama seperti yang difardukan kepada kita. Hal itu seperti yang dikutip dalam Al-Tabari dari Musa ibnu Harun, dari Amr ibnu Hamad, dari Asbat, dari Al-Suddi, yang menyatakan maksud orang-orang sebelum kita adalah kaum Nasrani, sebab mereka diwajibkan berpuasa Ramadan. Mereka tidak boleh makan dan minum setelah tidur dari waktu Isya hingga waktu Isya lagi. Juga tidak boleh bergaul suami istri. Rupanya hal itu cukup memberatkan kaum Nasrani termasuk kaum muslimin pada awal menjalankan puasa Ramadan. Melihat kondisi itu, akhirnya kaum Nasrani sepakat untuk memindahkan waktu puasa mereka sesuai dengan musim, sehingga mereka mengalihkan ke pertengahan musim panas dan musim dingin. Mereka mengatakan, untuk menebus apa yang kita kerjakan, kita akan menambahkan puasa kita sebanyak 20 hari. Dengan begitu, puasa mereka menjadi 50 hari. Tradisi Nasrani itu juga tidak makan dan minum dan tidak bergaul suami istri. Masih terus dilakukan oleh kaum muslimin, termasuk oleh
Abu Qais ibnu Sirmah dan Umar ibnu Al-Khattab. Maka Allah pun membolehkan mereka makan, minum, bergaul suami istri hingga waktu fajar. Ada pula yang berpendapat bahwa maksud orang-orang terdahulu di sini adalah ahli kitab. Dalam hal ini adalah kaum Yahudi. Sebagaimana dalam riwayat Mujahid Al-Qatadah, dalam riwayatnya Qatadah mengungkapkan puasa Ramadan telah diwajibkan kepada seluruh manusia, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang sebelum mereka. Sebelum menurunkan kewajiban Ramadan, Allah menurunkan kewajiban puasa 3 hari setiap bulannya. Namun demikian, status wajib puasa 3 hari ini ditolak oleh sahabat yang lain. Menurut mereka, puasa 3 hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu bukan wajib, melainkan sunnah. Pasalnya, tidak ada riwayat kuat yang dijadikan hujjah bahwa ada puasa wajib sebelum puasa Ramadan yang diberikan kepada umat Islam. Kendati ada puasa yang wajib sebelum Ramadan, maka ia sudah dihapus mansuh dengan kewajiban puasa Ramadan. Demikian seperti yang dikemukakan oleh tafsir Al-Tabari. Dalam riwayat lain, selain puasa 3 hari dalam sebulan, Rasulullah juga menjalankan puasa Asyura, yakni puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada 10 Muharram. Bahkan kaitan dengan puasa Asyura ini, Ibnu Abbas meriwayatkan, sewaktu datang ke Madinah, Rasulullah mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini hari yang agung, di mana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan bala tentara Firaun. Maka kaum Yahudi pun puasa sebagai wujud syukur. Beliau lalu bersabda, aku tentu lebih utama terhadap Musa. Aku tentu lebih utama terhadap Musa dan lebih hak menjalankan puasa itu dibanding kalian. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari itu. Hal itu kemudian ditandaskan oleh Ibnu Abi Hatim, wafat 327 dalam tafsirnya Jeddah Maktabah Nazar Mustafa Al-Bas cetakan 3 tahun 2000 jilid 1 halaman 303. Berdasarkan riwayat Al-Dahak, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, ia menyatakan bahwa puasa 3 hari setiap bulan juga biasa dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, juga oleh para nabi setelahnya. Kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Puasa mereka dilakukan selama 3 hari setiap bulannya dan berbuka pada waktu Isya. Bahkan dalam tafsir Al-Salabi, Bayrud Darul Ihya Al-Turat cetakan 1 tahun 2002 jilid 2 halaman 62 disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pun pernah menjalankan puasa 3 hari ini. Diriwayatkan sewaktu diturunkan dari surga ke muka bumi, Nabi Adam terbakar kulitnya oleh matahari sehingga tubuhnya menghitam. Kemudian ia berpuasa pada hari ketiga, yakni tanggal 15. Kemudian didatangi oleh malaikat Jibril yang ditanya, wahai Adam, maukah tubuhmu kembali memutih? Nabi Adam menjawab, tentu saja. Malaikat Jibril melanjutkan, berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, dan 15. Ia pun berpuasa pada hari pertama, memutihlah sepertiga tubuhnya. Pada hari kedua memutihlah 2/3 tubuhnya, dan hari ketiga memutihlah seluruh tubuhnya. Maka kemudian puasa ini disebut dengan puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Di samping itu, dalam tafsir Al-Tabari kembali dikemukakan puasa Asyura juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam sewaktu turun dengan selamat dari kapal yang ditumpanginya. Disebutkan pada awal bulan Rajab, Nabi Nuh alaihissalam menaiki kapalnya. Saat itu ia bersama para penumpang lainnya berpuasa. Kapal pun berlayar hingga 6 bulan lamanya. Pada bulan Muharram,
kapal berlabuh di Gunung Judi. Tepat pada hari Asyura, maka ia pun berpuasa, tak lupa memerintahkan para penumpang lainnya termasuk hewan bawaannya untuk turut berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Selanjutnya, puasa orang-orang terdahulu juga dapat dilacak dari sabda Rasulullah sendiri. Sewaktu ditanya oleh seorang laki-laki, bagaimana menurutmu tentang orang yang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari? Beliau menjawab, itu adalah puasanya saudaraku Daud alaihissalam. Bahkan dalam hadis lain beliau menyatakan, afdhalus shaumi shaumu akhi Dawud kana yasumu yauma wa yuftiru yauma. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku Daud alaihissalam. Ia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Berdasar hadis di atas, Nabi Daud alaihissalam juga memiliki kebiasaan berpuasa selang sehari. Puasa itu kemudian disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Demikian halnya puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid. Dari uraian di atas dapat ditarik 2 kesimpulan besar mengenai tafsir penggalan ayat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebagian mengatakan maksud ayat di atas ayat itu adalah adanya kesamaan kewajiban puasa antara umat terdahulu dengan umat Islam. Sedangkan waktu cara lamanya tentu saja berbeda, seperti puasa Daud, puasa Asyura dan bagi umat Yahudi, dan puasa Ayyamul Bid yang biasa dilakukan Nabi Nuh, Nabi Adam, dan Rasulullah sebelum turun perintah puasa Ramadan. Ada lagi yang menafsirkan adanya kesamaan kewajiban puasa baik waktu maupun lamanya, seperti puasa Ramadan bagi umat Nasrani. Mereka wajib menjalankan puasa Ramadan selama 30 hari, namun karena keberatan kemudian mereka mengalihkannya ke pertengahan musim panas dan dingin dengan menambah penambahan hari. Wallahu a'lam. Ustadz Muhammad Tatam Wijaya, pengasuh Majelis Taklim Subbanul Muttaqin, Desa Jagiri, Sukanegara, Cianjur, Jawa Barat. Yaitulah teman-teman gambaran bagaimana puasa orang-orang sebelum kita atau puasanya orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, atau sebelum dianjurkannya puasa Ramadan. Mudah-mudahan artikel yang dibacakan saat ini ada ilmu dan wawasan bagi teman-teman semua dan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi bekal pengetahuan kita dan menambah lagi wawasan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan terus bisa memberikan manfaat dan pengetahuan baru seputar Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.